Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Wanted yang dirilis tahun 2008. Sebelum ceritanya dimulai guys, ayo seruput dulu kopinya biar kinclong. Hahaha. Film dibuka pada acara ultah bosnya Wesley Gibson yang bernama Janice. Nih, ini Wesley Gibson dan ini Janice. Acara ultah dirayakan di kantor yang dihadiri oleh seluruh karyawan. It's my anniversary. Di tengah berlangsungnya ultah, Wesley beranjak dan membuka biografi dirinya yang sudah ditinggal oleh ayahnya sejak usia 7 tahun. Ia pun melamun mengingat kronologis kematian ayahnya bernama Mr. X yang terkenal sebagai sniper ulung. Ayahnya meninggal saat sedang mengecek sebuah amunisi untuk mengetahui siapa pembuatnya yang telah memperlayakan anak buahnya. Setelah diteliti, petugas menjelaskan bahwa peluru tak bisa dilacak. Namun, tiba-tiba Mr. X membuat ancang-ancang, lalu meloncat ke gedung sebelah sambil membidik semua musuh-musuhnya. Tapi naas bagi Mr. X ketika dia menelepon Cross yang menyuruh membunuh dirinya sekaligus membantah bahwa dirinya telah keluar dari geng persaudaraan. Cross menjawab bahwa geng persaudaraan dianggap telah hancur karena telah ada yang memecah dan merubah kode dan dia akan menghentikannya. Mr. X menantang Cross agar langsung menghadapinya, bukan mengirim domba yang lemah. Dijawab Cross bahwa itu hanya perangkap dan mengucapkan selamat tinggal pada Mr. X. Lalu itulah pemahaman yang tertanam dalam hati Wesley bahwa ayahnya bernama Mr. X dibunuh oleh Cross. Wesley baru tersadar dari lemunannya ketika bos Janice memberi tugas untuk membuat laporan tagihan yang harus selesai dalam 1 jam, membuat Wesley panik. Melihat Wesley panik, Barry lalu mengajak ke toko untuk membeli obat anti panik. Lalu ia kembali ke kantor dan bertemu dengan Nicole yang seksi. Saat Wesley terpana dengan body call yang seksi, datang Janice menanyakan laporan yang tadi ia tugaskan pada Wesley. Dikarenakan laporannya belum selesai, tak payah lagi Wesley kena semprot sang big boss. Adegan berpindah ketika Wesley terbangun oleh getaran kereta api yang melintas ke rumahnya. Di sana, ia bersama Annabelle kekasihnya. Maklum bro, rumah Wesley tepat di pinggir kereta api. Jadi, si Wesley ini tak pernah kesiangan bangun untuk berangkat kerja. Karena setiap pukul 7 pagi, ada kereta api yang lewat, menggetarkan rumahnya. Hahaha, mantap alarmnya. Ketika Wesley di toko, ia didatangi Fogg yang langsung berkata bahwa dirinya mengenal ayahnya Wesley yang terkenal sebagai pembunuh terhebat. Namun saat ngobrol, Fogg mendorong Wesley menghindari bidikan Cross. Agar musuhnya tak melihat keberadaannya, Fogg membidik satu persatu cermin yang ada di toko. Sementara Wesley yang culun dan cepat panik itu ketakutan dengan menutup telinganya, lalu jadi seret Fogg. Sewaktu Fogg fokus mencari musuhnya lewat kamera senjatanya, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Wesley untuk kabur. Namun sayang, dia berlari ke arah Cross yang akan menangkapnya. Melihat itu, Fogg langsung beraksi dengan menembakkan senjata asap, sehingga pandangan Cross terganggu. Hal ini digunakan oleh Wesley untuk kabur dikejar Cross dan Fogg. Ketika Wesley akan tertabrak oleh Cross, tiba-tiba Fogg datang menolong. Untuk selanjutnya, terjadi kejar-kejar antara Fogg dan Cross. Di sepanjang jalan, Wesley ketakutan. Ia khawatir celaka dan meminta pada Fogg untuk menurunkan dirinya. Namun Fogg tak menggubrisnya. Kepanikan Wesley semakin menjadi saat dia disuruh menjadi kemudi sedangkan Fogg menyerang Cross. Pada waktu jalan ditutup oleh mobil polisi,
Polk mengambil kemudi. Dengan teknik driver kelas dewa, Polk menghentakkan gasnya sehingga mobilnya melayang melewati brigade polisi, sedangkan Wesley pingsan karena kepalanya membentur dashboard mobil. Aduh. Tak berapa lama kemudian, mobil Polk datang. Namun saat polisi mau menangkap Ross, ternyata Ross sudah tidak ada di mobilnya. Adegan selanjutnya, Wesley tersadar dari pingsannya sudah berada di markas Sloan. Ketika dia mau beranjak, dicegat farmasis Malcolm, Butcher, dan Polk. Wesley mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang, dia hanya seorang akuntan. Namun hal ini disanggah oleh Sloan bahwa Wesley lebih tinggi dan sangat berarti bagi kelompoknya. Kemudian Sloan menyuruh Wesley untuk membidik sayap lalat. Jelas saja, Wesley menolak karena dia tak pernah menggunakan senjata buat dirinya panik. Karena Sloan mendesak terus, dengan terpaksa ia mengambil pistol lalu dia menembak 3 kali dengan asbun alias asal bunyi. Setelah menembak, ia memakan obat anti panik. Namun hasilnya di luar dugaan, guys. Si Wesley ini dapat menembak dengan jitu ketiga lalat tersebut, membuat Wesley tak mempercayainya. Sloan menegaskan pada Wesley bahwa Wesley bukan terkena serangan kepanikan, namun jantungnya berdetak 400 kali lebih banyak per menit karena dalam darahnya memompa banyak adrenalin yang bisa bergerak lebih cepat. Hal ini hanya segelintir orang yang dapat melakukannya. Hal ini juga mengalir dari darah ayahnya. Hanya butuh latihan sedikit, Wesley dapat mengendalikan kepanikannya. Tapi Wesley tetap menolaknya dengan mengangkat senjata. Wesley menegaskan kembali bahwa Wesley mempunyai skill menembak yang terpendam dalam dirinya. Kalau skillnya tidak dieksploitasi, maka Wesley hanya jadi seorang pemuda yang penakut dan tidak ada artinya. Sloan menjelaskan pistol yang pegang oleh Wesley itu adalah milik ayahnya. Sloan pun menjelaskan bahwa ayahnya Wesley adalah anggotanya dan menyuruh Wesley untuk membalas atas kematian ayahnya dengan menggunakan pistol yang dipegangnya. Namun sekali lagi Wesley menolaknya. Sloan menegaskan bahwa ayahnya Wesley mempunyai aset yang banyak yang akan diberikan kepada Wesley sebagai ahli warisnya. Namun Wesley kekeh tak mau, malah ia memilih untuk pergi. Ketika datang ke rumah, Wesley menyimpan pistol di bak dapur. Keesokan harinya, Wesley berada di kantor sedang melihat berita online tentang kematian ayahnya. Tak berapa lama kemudian datang Janice. Kembali Wesley dimarahi karena belum menyetorkan laporan. Malahan asik beransar di internet. Janice mengancam akan melakukan kinerja Wesley dengan nilai buruk. Namun ketika Janice melihat monitor, ia kaget karena yang sedang dilihat oleh Wesley adalah berita tentang kematian seorang sniper. Janice menyebut pada ayah Wesley dengan sebutan pecundang, membuat Wesley marah dan berteriak agar Janice untuk diam. Shut the fuck up! Teriakan Wesley membuat karyawan terhenyak kaget karena dilakukan oleh Wesley yang culun. Lalu Wesley balik memarahi Janice yang selalu memperlakukan karyawan seenak perutnya. Sewaktu Wesley keluar kantor, ia terhenyak karena di dinding informasi ada foto dirinya bersama Polk yang sedang dicari pihak berwajib karena telah berbuat keributan di toko tempo hari. Pada saat bersamaan datang Polk mengajak pergi. Ternyata guys, Polk membawa Wesley ke pabrik tenun sekaligus markas geng persaudaraan. Saat bertemu dengan Sloan, Wesley menduga bahwa pabrik tenun hanya untuk menyembunyikan keburukan Sloan yang tukang membunuh. Sloan menyangkalnya, yang menjelaskan bahwa tempat itu murni sebagai pabrik tenun. Sebagai latihan pertama untuk menguji adrenalin Wesley, Polk menjatuhkan Wesley saat kereta api datang dan menyuruh untuk berjalan di atas gerbong. Namun, ketika masuk terowongan, Polk menjatuhkan diri, sedangkan Wesley membalikan badannya lalu berlari. Namun akhirnya dia pun menjatuhkan diri menghindari terowongan. Beberapa hari kemudian, anak buah Sloan membuat Rictus yang ditembak Ross, membuat Sloan sedih dan marah karena anak buahnya satu persatu dibidik Ross. Sloan berharap Wesley yang dapat mengatasinya dan menyuruh Polk sebagai mentor Wesley.
Untuk melatih kecepatan, refleks, dan fokus pikiran, Fogg menyuruh Wesley menangkap pergerakan alat tenun. Namun, 2 kali Wesley mencoba menangkap, 2 kali pula ia gagal, membuat dia frustasi dan beranjak meninggalkan Fogg. Dikejar Fogg, lalu menghajar Wesley karena tidak mau melanjutkan latihan, hanya membuang-buang waktu dirinya. Ketika amarah, Fogg berhenti. Sloan memberikan foto dirinya bersama ayahnya Wesley. Sloan memberitahu Wesley bahwa ayahnya meninggal oleh seorang pengkhianat, yakni Cross. Dan Sloan memberitahu barang-barangnya di rumah milik ayahnya Wesley yang sekarang menjadi miliknya Wesley. Mencari sesuatu dari barang-barang ayah Wesley untuk menemukan ikatan Wesley dengan almarhum ayahnya. Ketika Wesley menyentuh dan memakai barang-barang peninggalan ayahnya, dia baru tersadar bahwa dirinya kurang giat bekerja seperti membuat laporan tagihan yang ditugaskan Janus. Dia harus berubah agar menjadi hebat seperti ayahnya. Untuk selanjutnya, Wesley berlatih dengan keras, belajar bela diri, menangkap mesin tenun, loncat ala parkour, dan berlatih serta berkelahi di atas gerbong kereta api. Namun, saat berlatih menembak melengkung, ia gagal. Kembali ia frustasi. Untuk memberi support pada Wesley, Fogg dengan berani menggantikan benda di mana peluru harus belok. Awalnya, Wesley menolak karena takut gagal sehingga Fogg tertembak. Karena Fogg terus memaksa, akhirnya Wesley pun dengan terpaksa menuruti kemauan Fogg. Dan ternyata lalu Sloan membawa Wesley ke pabrik tenun yang ia sebut sebagai mesin tenun takdir persaudaraan. Sloan menjelaskan 1000 tahun yang lalu sekelompok prajut menemukan bahasa mistis yang tersembunyi di dalam kain. Karena setiap budaya dalam sejarah ada kode rahasia. Sloan pun menunjukkan setiap anyaman terdapat nama atau sasaran kode dari keharusan untuk menjaga keseimbangan dunia. Dari kode yang ada pada tenunan yang disebut oleh Sloan sebagai kode takdir, menyuruh Wesley untuk membidik Robert Dean Darden. You want me to kill Robert Dean Darden? Kemudian Fogg membawa Wesley ke TKP dengan menjelaskan secara detail di mana Robert sedang rapat eksekutif duduk di kursi pimpinan. Dan Wesley harus menembak menembus jendela sampai 5 dengan cara melengkung. Lalu Wesley beraksi, ciung, bless, mantap bos. Misi pertama sukses. Sloan memberi misi kedua pada Wesley. Wesley sebenarnya ingin langsung membidik Cross, namun oleh Sloan disergah karena belum waktunya. Misi kedua Wesley harus mencegah musuh dalam perjalanan. Saat mobil Wesley berpapasan dengan mobil limusin musuhnya, Wesley langsung menembak. Namun sayang, mobil musuhnya dilapisi anti peluru, membuat Wesley bingung. Tapi ia melihat celah bidikannya, yakni jendela atas mobil yang kapnya terbuka. Dengan kerjasama yang baik antara Wesley dan Fogg, dari arah kanan mobil Fogg melayang lalu mendor. Wih, keren abis, Bos. Setelah itu, Wesley mengajak Fogg ke rumahnya untuk mengambil pistol yang tempo hari disimpan dalam box dapur. Di sana, ternyata ada Annabelle yang selingkuh dengan Barry. Aduh. Sewaktu Wesley keluar rumah, Fogg beranjak meninggalkan Wesley untuk mencari mobil. Ketika Wesley sedang duduk, tiba-tiba Cross menyerang. Lalu dia mengejar sampai ke sebuah bangunan. Saat dia mencari musuhnya dari arah belakang, ada orang mendekati. Langsung Wesley membidiknya. Ternyata dia adalah temannya sendiri. Wesley kaget karena temannya berada di sana. Belum reda kegiatan Wesley dengan tangkas dan cerdik. Cross menghujamkan peluru hingga mengenai tangannya Wesley hingga jatuh pingsan. Ketika Wesley tersadar, ia sudah berada di bak pengobatan khas geng persaudaraan. Lalu ia mengeluarkan peluru yang bersarang di tangannya. Kemudian peluru itu diserahkan kepada Sloan sambil berkata, peluru itu dibuat Pequaski, ahli pembuat peluru yang bekerja di sebuah biara di bagian timur Meravia, tempat pertama kali persaudaraan dibentuk. Ia pun memaksa minta izin pada Sloan untuk mencari Pequaski. Setelah Wesley berlanjak, Sloan dengan tak diduga menugaskan Fogg untuk membinasakan Wesley. Waduh,
your next assignment. Singkat cerita, Wesley sudah berada di biara. Di sana ada Pekwatski sedang meneliti tenunan. Melihat yang datang Wesley, Pekwatski bergegas meninggalkan Wesley. Wesley pun mengejar. Ketika Wesley masuk ke sebuah kamar, tak berapa lama Wesley keluar. Namun dari belakang, lalu Wesley menanyakan pada Pekwatski orang yang menggunakan peluru, karena peluru yang sama juga membunuh ayahnya. Karena dalam tekanan, akhirnya Pekwatski bersedia mempertemukan Wesley dengan orang yang dicarinya. Namun, ketika mereka mau menaiki kereta, Pekwatski mengambil langkah 1000. Hal ini diketahui Wesley dan Fogg. Lalu mereka mengejarnya. Ternyata Cross pun ada dalam kereta. Hal ini diketahui Wesley. Kemudian Wesley kembali dan masuk ke kereta mencari Cross. Sedangkan Fogg tak dapat menangkap Pekwatski karena Pekwatski menghilang. Lalu dia mengambil mobil mengejar kereta api. Ternyata Pekwatski berada tak jauh dari sana yang sedang menelpon Cross, memberitahu bahwa Wesley hanya sendiri karena Fogg telah pergi. Kembali lagi ke Wesley yang sedang mencari Cross. Namun dari belakang tiba-tiba Cross menyergap Wesley. Melihat Wesley terdesak, Fogg menembak sehingga Wesley terlepas. Sedangkan Cross berlari meninggalkan Wesley. Si horeng, si mana horeng. Si Cross ini jago tembak. Sementara Fogg dengan lihai menerbangkan mobilnya hingga menabrak jendela kereta. Dia sambut tembakan Cross ke arah Fogg. Namun dengan tangkas Wesley membidik peluru Cross. Sejurus kemudian, Wesley memutar kendali kereta api untuk membelokkan sambungan kereta. Tak ayal lagi, ekor kereta terpental ke rel. Ketika Wesley akan terpelanting, tangannya ditangkap Cross. Namun si Wesley bukannya berterima kasih pada Cross, malahan dia mendorong Cross. Bersama dengan itu, gerbong kereta terjatuh. Sewaktu gerbong kereta terhimpit bukit, Wesley kembali bangun dan menodong Cross. Pas berada di kaca jendela kereta, dalam keadaan sekarat, Cross mengatakan bahwa Wesley adalah anaknya. Namun Wesley tak mempercayainya sampai Cross perlaya. Ketika Wesley bertanya pada Fogg, apakah betul Cross adalah ayahnya? Dijawab Fogg, iya. Cross adalah ayahnya Wesley. Dan Fogg menjelaskan alasan Wesley diberi tugas membunuh Cross. Karena Wesley adalah anaknya Cross yang tak mungkin dibunuh oleh Cross. Mendengar itu, Wesley sedih. Namun, sedetik kemudian Fogg menembak kaca jendela kereta. Wesley baru sadar sudah berada di bak pengobatan di sebuah rumah yang tak ia kenali. Ternyata di depan rumah itu berhadapan dengan rumahnya yang kebetulan ia melihat Annabelle di rumahnya. Ketika di depan jendela, tiba-tiba dari belakang sudah ada Pekwatski sambil menjelaskan Wesley dibawa ke sini berdasarkan amanat Cross untuk meyakinkan bahwa Wesley adalah anaknya Cross. Dan Cross selalu dekat dengan Wesley dan selalu ingin melindunginya. Namun, Wesley menyanggahnya karena selama ini Cross justru ingin membunuhnya. Sanggahan Wesley diluruskan oleh Pekwatski bahwa Cross berusaha menyelamatkan agar Wesley tidak masuk geng persaudaraan yang dipimpin Sloan. Sejak Cross keluar dari persaudaraan, Sloan mencari Wesley dan sejak Wesley dapat direkrut oleh Fogg, Cross berusaha memisahkan dari geng persaudaraan. Cross berharap Wesley tidak mengikuti jejaknya dengan hidup penuh kedamaian. Buktinya, Cross menyelamatkan Wesley saat Wesley akan jatuh dari kereta. Mendengar penjelasan dari Pekwatski membuat Wesley sedih, penuh penyesalan yang telah mendor ayahnya sendiri. Kemudian Pekwatski memberikan kain tenun yang sengaja disimpan Cross untuk diberikan kepada Wesley dan menyuruh Wesley menafsirkan sendiri. Kemudian Wesley membuka dan menulis kode yang terdapat dalam tenunan. Sementara Pekwatski menjelaskan alasan Cross keluar dari geng persaudaraan karena Sloan membuat sendiri sasaran bidik yang digunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga semua orang memusuhi Cross. Kecurangan Sloan diketahui oleh Cross sehingga ia keluar dari geng persaudaraan dan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Rupanya guys, kode dari kain tenun tertulis nama Sloan. Kemudian Pekwatski memberikan paspor agar Wesley meninggalkan dunia hitam dan menjalani hidup sebagaimana orang biasa seperti yang diinginkan oleh ayahnya. You can have a different life, Wesley. Sepeninggal Pekwatski, Wesley kaget saat melihat celah di balik lemari seperti ada bunker. Wesley penasaran lalu ia masuk ke bunker. Di sana banyak bom dan senjata. Lalu Wesley membuka sebuah buku yang isinya menjelaskan cara menghancurkan bangunan yang ditempati geng persaudaraan dengan menggunakan tikus dipasang bom. Ia pun terinspirasi untuk balas dendam dengan membelinya banyak krim, lalu meracik untuk mengumpulkan tikus. I say kill them all.
Setelah semua siap, Wesley berangkat menuju markas geng persaudaraan dengan membawa mobil box besi. Setibanya di sana, ia menubrukkan mobil ke pintu dan menumpahkan ribuan tikus yang dipasang bom. Tikus itu langsung bergerak secara terpencar, membuat anak buah Sloan kelabakan. Sedangkan Wesley sembunyi di bawah mobil. Tepat pada waktu yang telah ditentukan, bom-bom yang dibawa ribuan tikus itu secara bersamaan meledak. Pada waktu yang bersamaan, Wesley berlari dan meloncat ke jendela yang di dalamnya ada Sloan. Setibanya di dalam, Wesley menyikat satu persatu musuh-musuhnya. Perlawanan yang seru saat Wesley melumpuhkan si Booster. Si Booster ini sangat kuat, berbanding lurus dengan tubuhnya yang besar. Namun akhirnya si Booster pun dapat dikalahkan. Setelah itu, ia berteriak memanggil Sloan, namun dicegah Pog dan teman-temannya mengepung Wesley. Tak berapa lama kemudian muncul Sloan. Wesley berkata sambil mengeluarkan kain tenun bahwa ayahnya bukan pengkhianat, karena dalam kode sasaran justru tertulis nama Sloan dan membuka kelicikan Sloan yang membuat sendiri targetnya untuk keuntungan pribadi. Dalam kode tertulis nama Sloan, namun diganti dengan nama Cross dan memilih dirinya untuk membidiknya dan menyebut Sloan sebagai bajingan yang dapat membelokkan peluru. Lalu ia bermaksud membidik Sloan, dicegah oleh Pog. Kemudian Pog menanyakan kebenaran pada Sloan. Jangan sebut Sloan yang terkenal licik kalau tidak bisa mengatasi masalah. Ia pun membuka lembaran surat perintah penargetan sebagai bukti yang benar bahwa dalam surat target tercantum Malcolm dan Pog dan semua anak buah Sloan tertulis sebagai target bidikan. Ia berkilah telah menyelamatkan anak buahnya sendiri dengan cara merubah nama target dan menuduh Wesley yang menginginkan dirinya untuk menuruti kode target agar semua anak buahnya berlayar. Lalu Sloan menyuruh pada anak buahnya untuk memilih mendor diri sendiri sesuai kode target atau mendor Wesley. Kemudian ia beranjak keluar. Sepeninggalnya Sloan, Pog dan kawan-kawan seperti bingung mau memilih yang mana. Namun Malcolm telah membuat pilihannya, yakni membidik Wesley. Tapi sebelum Malcolm beraksi, Pog memilih sesuai target dalam kode. Ia dengan sekali tarikan melangkung membeban semua teman-temannya. Lalu Pog melemparkan pistolnya kepada Wesley dengan harapan Wesley dapat menghentikan timah panas. Namun tak terduga, timah panas itu lebih cepat gerakannya ketimbang gerakan Wesley. Kemudian Wesley berteriak sambil mencari Sloan. Namun Sloan tak ia temukan, menghilang seperti ditelan bumi. Adegan berpindah ketika Wesley di kantor mencari identitas diri di Google. Tiba-tiba datang Sloan. Dijawab oleh Wesley bahwa dirinya hanya samaran. Ketika Sloan melihat ke lantai, di situ ada tanda X. Seraya mengucapkan, "Oh, sial." Dia terbidik oleh Wesley yang jauh tempatnya. Menembus air minum Barry yang selingkuh dengan pacarnya Wesley, yakni Annabelle. Menembus lorong kue donat Janice, bosnya yang suka menyuruh membuat laporan tagihan. Ternyata Wesley membidik dari rumah ayahnya. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Wanted. Semoga dapat menghibur. Serio, bye-bye.